ya. Jadi silahkan diperhatikan benar-benar ya apa yang akan disampaikan oleh Bang Tekad, karena saya rasa akan sangat bermanfaat nanti ketika nanti kalian membuat web based GIS. Jadi ini web based berbasis HTML ya. Kalian sudah mendapatkan pemrograman web di semester 4, kemudian nanti ada sedikit Python lah ya, basic-basic pemrograman Python, basic saja gitu. Yang kalau di semester 1 itu menggunakan algoritma pemrograman ya, semester 1 atau semester 2 tuh kalian. Kalau kurikulum baru Pro itu di semester 1 ya. Nah, mungkin kalian kalau nggak salah di semester 2 ya. Jadi yang dituntut adalah basic pemrogramannya, kemudian pemrograman web ya. Silahkan nanti diperhatikan tutorial dari Bang Tekad. Ya, Tekad, saya persilahkan ya. Silahkan. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teka Abdul Aziz, dipanggil Teka Raja. Mungkin sebagian juga udah kenal ya. Kalau gitu langsung dimulai aja ya. Untuk pembuatan mapnya di sistem informasi geografis itu, contohnya di sini saya memakai pemrograman Python dan library-nya Volume ya. Yang pertama itu, langkah pertama itu pastinya kita install editornya. Di sini saya memakai PyCharm. Atau bisa di-download juga di sini www.jetbrain.com/pycharm/download. Kemudian sebentar Tekad, coba share screen. Apakah sudah bisa? Atau ya, sorry share? Lupa. Iya. Oh, bisa ya? Nggak bisa. Oke, silakan lanjut. Oke, udah. Oh ya. Oke, yang pertama itu tadi menginstal PyCharm dulu ya, yang kayak gini tampilan editornya. Seperti ini. Itu bisa di sini www.jetbrain.com/pycharm/download ya. Itu bisa di-download, nanti diinstal aja. Kemudian setelah itu, setelah udah diinstal PyCharm-nya, bisa nanti di new project. Sini new project. Kemudian nama projectnya apa? Misalnya sini map itu. Jadi ditunggu aja ya. Jadi PyCharm ini adalah editor ya. Editor sama seperti Visual Studio Editor, Sublime Text, CodeBlock, seperti itu ya Tekad ya? Iya. Cuman PyCharm ini khusus untuk Python ya. Iya. Bisa nggak PyCharm untuk bahasa pemrograman lain? Bisa, cuman installnya nanti ada lagi gitu. Oke, interpreternya harus nambah lagi berarti kalau bahasa pemrograman. Iya. Oke, kemudian yang pertama itu setelah diinstal, sudah di new project, kita add dulu Python filenya. Namanya di sini saya buat yang map. Kemudian langkah selanjutnya itu kita install library untuk mapnya dulu. Library-nya itu ada dua. Yang pertama itu Volume, yang kedua ini Pandas. Pandas ini sebagai opsional aja, bisa dipakai bisa enggak. Cara menginstalnya itu pergi ke terminal yang ada di bawah sini. Kemudian ketik pip install Volume. Nanti dia akan nge-download sendiri library-nya sampai selesai. Kemudian ada nih dokumentasinya, bisa dilihat di dokumentasi volumenya, dokumentasi di Python visualization.github.io/volume.
Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada dokumentasi semua tentang volume. Kemudian untuk tanya kita cara impor volumenya di Python itu ada ini perintah impor, simbolnya impor di volume. Lalu dari from volume kita impor bintang. Bintang ini tandanya untuk mengimpor semua yang ada di library volume. Ada juga dari plugin volume. Kita impor juga semuanya. Ini untuk mengimpor library yang ada di volume ke Python. Kemudian langkah selanjutnya itu kita buat pembuatan mapnya. Jadi di struktur codingnya itu ada yang di sini namanya variable ya. Variable. Contohnya variabelnya saya buat di sini map yang berisikan volume.map. Nah, di dalam volume.map ini, maaf. Salah. Di Python ini dia sifatnya itu case sensitif ya. Jadi kalau misalnya nggak muncul di sini, berarti ada salah di huruf kecil atau besarnya. Kemudian diberikan function parameternya. Itu ada yang paling umumnya itu yang pertama itu lokasi. Nah, lokasi ini dalam Python itu disusun dari list ya, dia itu pakai list. Atau kalau di bahasa pemrograman C++ atau lainnya itu dikenal sebagai array bisa juga. Jadi di sini lokasinya itu adalah berupa titik koordinat. Di sini saya punya titik koordinatnya Indonesia ya. Di sini contohnya. Dia itu berupa ini ya, X dan Y-nya dipisahkan. Berarti dia ada dua titik koordinat. Kemudian selanjutnya itu adalah zoom star yang paling umumnya. Zoom star di sini itu untuk melihat berapa jarak di awalnya. Contohnya saya dibuat 4 dulu untuk metesnya. Oke. Kemudian setelah itu bisa dibuat map.save. Nah, di sini fungsi map.save ini diambil dari variable map, kemudian kita save ke dalam bentuk HTML. Contohnya itu di map1.html. Oh, jangan lupa di ininya tanda kutipnya sebagai tanda ini string ya, karena formatnya string. Kemudian untuk menjalankannya bisa klik kanan dulu, terus run map. Nah, nanti di sini akan tercipta file baru. Di run dulu sekali lagi dari sini ya. Kemudian bisa di show explorer. Kemudian klik 2 kali. Nah, di sini sudah ada map dasar ya. Langsung ke bidik ke Indonesia karena lokasinya udah ditentukan. Nah, zoom start tadi ini untuk mengatur zoomnya pas di awal gitu. Misalnya saya buat 13 itu zoomnya akan tambah dekat. Nah, ini akan dekat. Bisa dijauhkan, di scroll down aja atau scroll up. Nah, itu akan terbuat sendiri. Jadi untuk peta Indonesia dibuat 4 aja, biar tidak terlalu dekat. Nah, yang kemudian itu adalah pembuatan marker. Pembuatan marker itu kita memerlukan titik koordinat juga. Jadi perlu lokasi, pop-up ini opsional ya. Kemudian icon ini wajib. Contohnya seperti ini untuk penggunaannya. Yang pertama itu volume, marker, tutup kurung.
Kemudian di location. Sama kayak map tadi, pakai bracketnya list di Python. Kemudian saya ambil titik yang sama aja dari map Indonesianya. Kemudian untuk ikonnya bisa pakai dari defaultnya icon dari volume itu. Bentar. Icon. Di sini ada yang paling umum itu dua ya, color sama icon color. Yang pertama itu color. Color ini yang warna tepian dari markernya nanti. Contohnya itu ada red ya, bisa. Kemudian ada icon color. Itu untuk yang di dalamnya. Contohnya buat aja white. Nah, itu yang paling umumnya. Bisa dijalankan lagi. Kemudian balik lagi ke petanya. Lalu refresh. Oh, maaf. Sesudah kita buat volume markernya, ini kan markernya udah ada ya, cuman belum dimasukin ke map di variable ini. Jadi untuk menambahkannya itu bisa titik add to nama variabelnya map gitu. Jadi nanti dia dari sini akan ngimpor volume markernya ini ke dalam map yang ada di sini gitu. Oke, di refresh lagi, nah baru ada. Itu untuk pembuatan markernya. Jadi nanti yang paling bisa diubah itu di sini bisa diubah. Itu markernya di mana tergantung kebutuhan. Sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Silakan ya, langsung saja bertanya jika ada yang mau ditanyakan. Jadi tekad misalnya ada beberapa SPBU, berarti boleh dibuka skripnya. Berarti akan ada beberapa volume dot marker ya yang mewakilkan posisi-posisi dari beberapa SPBU itu ya. Iya. Ya, jadi rekan-rekan ketika nanti melakukan survei pengambilan data lokasi SPBU dicatat benar ya. Lintang bujurnya itu di mana, seberapa gitu ya, dicatat benar, kemudian akan dimasukkan ke dalam location pada marker. Seperti itu ya. Oke. Yuk, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum sepertinya ya, silakan dilanjutkan guys. Oke, saya lanjutkan aja ya. Untuk selanjutnya itu kita ada namanya cluster ya. Ini udah lebih ke advance-nya lagi. Sebelum itu ini deh, saya ngasih layer dulu deh. Ada di sini rumusnya itu layer control. Kemudian add to map. Nah, ini salah satu yang penting juga. Fungsinya itu untuk menambahkan layer yang ada di sini gitu. Nah, untuk sini kan ada layer, ada OpenStreetMap. Jadi OpenStreetMap itu tipe mapnya itu bisa diubah kalau misalnya punya data lain. Contohnya di situ saya punya ini kartu DB positron. Nah, ini bisa ditambah di bagian sini, di tile, kemudian di sini. Nah, ini untuk penambahan perubahan mapnya aja. Nah, nanti mapnya akan berubah seperti ini. Cuman ini sifatnya itu mengikat tergantung yang ada di database atau di dokumentasi. Jadi di sini harus ada ketentuannya juga. Kemudian ada lagi namanya itu cluster. Nah, cluster ini gunanya misalnya kita punya ini ya. Saya punya dua marker di sini buat sembarang aja.
Kemudian buat nama variabelnya cluster. Oh, sebentar. Oh ya, oke. Kemudian namanya itu marker cluster dalam kurung. Lokasinya itu nggak perlu ya, langsung name aja. Jadi nama klasternya itu apa? Misalnya nama klasternya itu Jawa misalnya. Kemudian masukkan ke map tadi. Nah, tapi kalau ingin dimasukin ke klaster, marker ini itu add to map-nya ini harus diganti menjadi nama variabel yang ada di sini, itu klaster juga. Nah, sudah dia pergi ke cluster akan memasukkannya ke map. Kemudian kita jalankan. Kita refresh. Nah, kelebihan dari cluster itu, misalnya ada 2 marker atau lebih, jadi nanti dia ini akan menyatukan dia. Jadi sini kita bisa dibilangnya ada 2 marker yang ada di Indonesia, yaitu ada di sini dan di sini. Marker juga bisa kita beri nama istilahnya itu pop up. Di sini bisa ditambah pop up. Jadi ini bisa berisi deskripsi mengenai marker itu. Contohnya sini saya buat Jakarta. Kemudian di refresh lagi. Pergi ke sini. Nah, kalau kita klik ini, itu akan keluar deskripsinya nanti. Oke. Kemudian di sini juga ada di layar control ini bisa dihilangkan marker atau enggaknya. Makanya wajib tadi kita menambahkan layar control yang ada di sini. Kalau untuk project besarnya, contohnya itu nanti bisa seperti ini ya. Kalau udah yang jadinya. Nah, bisa seperti ini. Di sini ada ada custom icon ini dari semua tempat. Ini mapnya untuk melihat semua tempat restoran yang ada di Pekanbaru, contohnya. Sini ada contohnya KFC. Nah, gunanya cluster ini kalau kita udah punya banyak marker kayak gini kan, 2 ini kan kalau bertumpuk itu kan susah. Jadi kalau dipakai cluster itu akan lebih enak untuk melihatnya gitu. Jadi sini ada KFC, ada warung steak, itu bisa kita pilih juga mau yang mana gitu. Dari situ sih kegunaan cluster. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nah, saya belum lihat, boleh diaktifkan kameranya ya? Saya nggak tahu nih di belakang pada aktif atau jangan-jangan cuma titip aku nih, silakan. Terutama Iga. Iga, apa kabar Iga? Alhamdulillah sehat bu. Alhamdulillah, nggak ketiduran lagi ya, Ga? Enggak. Oke. Yang lain, Zulfahri, Muhammad Rizky, Prasetyo Wibowo, Arif Gunawan. Nah, aman ya? Diva Sadewa. Iya bu. Aman Diva? Aman bu. Oke, ada pertanyaan. Nah, ini belum mandi nih Diva Sadewa ini. Udah bu, rambut saya emang kayak gini Emang bu. kayak gitu rambutnya. Ada pertanyaan Diva? Ya, jadi itu ya. Banyak bu. Kurang lebih proyeknya adalah basic web based SIG yang standar, yang simple itu yang masih simple itu tidak ada query, hanya main-main dengan marker ya, beda-bedain marker, mengambil survei data nanti kalian ya, kemudian data lokasi gitu ya, kemudian bagaimana menampilkan map
seperti itu ya. Jadi silahkan dipahami, diikuti tutorialnya dan ditanyakan langsung saja kalau misalnya ada yang kurang paham. Oke, ya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada nih Bang Tekat. Lanjut dulu. Kayaknya masih Oke. menyimak. Semuanya pada pegang kening, pegang rambut. Ya, silakan. Oke, kalau gitu lanjut aja dulu ya. Yang terakhir itu ada namanya fitur group ya. Fitur group ini sebenarnya sama dengan cluster, cuman bedanya kalau cluster itu ada animasi atau dikelompokkan gitu. Kalau fitur group ini hanya menjadikan dia jadi satu grup. Contohnya seperti ini. Singkat aja variabelnya fg ya. Kemudian di fitur group. Kemudian misalnya nama grupnya itu semua gitu ya, semua marker maksudnya. Udah gitu aja sih sebenarnya. Kemudian ditambah titik add to map. Kemudian yang ini diganti lagi ya. Jadi contohnya ini di cluster, ini kita pergi ke yang fitur group. Nah, kemudian kita refresh lagi yang tadi. Di sini ada dua layar ya jadinya. Karena tadi ada yang pertama itu cluster, yang kedua itu di fitur group. Ini bisa dimain-mainkan di renovasi suka hati aja. Kalau yang fitur group ini contohnya, kalau tadi kan yang cluster itu dia dikelompokinnya ya. Jadi misalnya di sini ada jadi dua gitu, digabungin jadi satu. Kalau di fitur group ini dia nggak ngapa-ngapain, cuman ngasih markernya aja. Terus bisa dihilangkan sama dimunculin lagi gitu. Nah, untuk dasar map itu udah sampai ini aja sih. Ada group, cluster, marker, sama map. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai codingannya? Karena ini kan juga memakai Python ya. Mana tahu ada yang bingung mengenai struktur kodenya. Silakan. Ya, jadi masih simpel ya. Ini nampilin peta dasar, nampilin lokasi ya, berserta ditandain dengan marker. Nah, jadi masih simpel ya, hanya nggak sampai 20 baris ya, itu ada spasi, Nah, ada yang bolong-bolong juga barisnya ya, nggak sampai 15 baris ya. Jadi nggak tahu saya mungkin dalam hati, wah saya tuh sengaja ngambil jaringan tuh biar terhindar dari coding gitu ya. Ya nggak bisa ya, kalian kan udah dapat basic coding di Alpro ya, jadi saya rasa tidak ada masalah kalau yang mau belajar sih ya. Yuk, silakan, ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi saya sempat lihat juga tuh Bang Tekat, ada yang area terselect itu ya tadi ya, yang di KFC tadi. sebentar. Yang ini ya. Yang mana ya, Bu? Yang mana ya tadi ya? Yang ini atau yang satu lagi, ada berapa tadi? Yang area terselect itu di mana tadi ya? Kayak ada area yang terselect warna biru. KFC ya? Coba di kursornya diarahkan ke ini, Eh, ke daerah situ. Tadi ada buka yang mana ya Tekat ya? Cuma yang dua mana ya? ya? Bingung juga yang mananya. Titik-titiknya tadi agak banyak tadi. Titiknya banyak. Itu yang ini sih. Ini coba. Nah itu yang area terselect itu yang biru. Oh Nah, ini. itu tuh apa itu? Boleh dijelaskan mungkin Bang Tekat. Oh Gimana ini caranya biar bisa nampilin itu gitu loh, atau bagaimana? karena dia itu ini auto aja sih dari mapnya. Jadi dia Oh, itu kan dari udah nge-cluster. Nge-cluster jadi di sini ada area yang batasan dari clusternya itu. Jadi pas kelas kita klik klasternya tadi itu yang di setting di scriptnya, ya cluster yang areanya. cluster gini aja. Oke. Kalau ini dia di kita ini pun. Oh ini bentar belum di clusterin.
Nah, ini pun sebenarnya ada yang kayak biru-biru tadi, yang kayak ini kan. Nih kayak gini. Cuman karena ini masih agak jauh gitu dan kalau diperkecil udah langsung menyebar makanya nggak ada Oh biru-birunya gitu gitu. ya. Cluster itu sebenarnya ketika kita Out. zoom out ya, dia Ah, jadi ah. satu area yang tergabung gitu ya. Iya, Ya kan? Tadi kan KFC-nya ada beberapa tuh. Karena kita zoom out, makanya jadi tergabung lah gitu ya. Coba boleh iya, tunjukkan lagi. Yang tadinya kan tadi berarti di area situ ada 8 ya kan? Ada iya ada 8 8 KFC. KFC. Nah, kalau kita zoom in baru pecah dia lagi ya. Iya. Oke, seperti itu ya fungsi dari cluster. Jadi itu sudah disediakan oleh library volume tadi ya. Ah, iya. Kalau peta dasarnya sendiri ini dari Dari OpenStreetMap. OpenStreetMap. Boleh Ah, nggak ah. kita ganti dengan peta dasar Google Maps? Kalau Kalau Google untuk Map volume. nggak bisa sih, Bu. Soalnya Google Map itu kan punya ini ya. eh apa namanya berbayar gitu atau punya ketentuannya gitu. Jadi di volume nggak ngasih dia. Oh ya, kalau Karena pakai harus berbayar. iya, ya, oke. Kalau pakai volume itu khusus menggunakan OpenStreetMap ya, penyedia petanya ya. Iya. Oke, seperti itu. Nah, kalau rekan-rekan punya sebenarnya bisa ya menggunakan Google Maps mungkin dengan cara program yang lain ya menggunakan Ah, script ah. PHP biasanya. Jadi Google Map itu memberikan API ya, Application Programming Interface. Jadi ada script satu baris script ya yang diberikan Google Map untuk mengambil petanya. Kita masukkan ke web based GIS kita berbasis PHP. Itu memungkinkan. Namun ya harus karena Google Maps itu sebenarnya API-nya tuh berbayar ya. Ya Mm-mm. harus bayar ya atau sebenarnya bisa juga sih ada juga yang mengakali pakai crack Oh, ya ada pernah ada yang apa namanya menggunakan seperti itu gitu ya. Jadi ada pilihan ya selain menggunakan volume berbasis Python ini library volume ya pakai Python bisa juga memakai Google Map API ya tetapi itu programmingnya PHP. Oke, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. bentar. Iya ya silakan. Oke, rekan-rekan nggak ada yang mau nanya nih. Sampai sejauh ini berarti masih bisa lah ya, masih paham ya apa-apa yang dibutuhkan. Tadi bagaimana cara mendownload editor, dari link mana, mendownload library untuk mapnya, dari mana, kemudian melakukan instalasi di PyCharm ya, di CLI, command line interface-nya PyCharm di bawah ya, tadi. Ya, jadi ini di pertemuan 13 ya. Rekan-rekan untuk pertemuan selanjutnya itu sudah bisa mengajukan proposal ya untuk tugas akhir SIG-nya mau membuat apa. Jadi basic apa ya ketentuannya minimal standarnya adalah untuk project itu adalah rekan-rekan membuat web based GIS sederhana seperti ini yang menampilkan lokasi. Lokasi apa saja silahkan ditentukan sendiri masing-masing kelompok. Kemudian silahkan melakukan survei pengambilan lokasi. Misal lokasi SPBU, lokasi rumah makan, lokasi ATM, lokasi hotel ya dan lain-lain. Silahkan nanti diajukan. Pengambilan data lokasi itu saya minta variasi ya, melakukan survei langsung ya, akuisisi data langsung, mengambil data di lapangan ya, longitude latitude-nya, boleh juga dengan menggunakan Google Maps. Tetapi harus ada survei langsung ke lapangan menggunakan GPS. GPS yang digunakan adalah bisa menggunakan GPS yang ada di
smartphone aja, nggak apa-apa ya. Silahkan install aplikasi GPS ya untuk pengambilan data lokasi. Macam-macam aplikasinya banyak sekali tersedia ya, silahkan dicoba-coba. Ya, oke. Silahkan Tekad dilanjutkan. Ya, kemudian selanjutnya sebenarnya itu aja sih Bu untuk fitur-fiturnya yang dari map. Oke. Ada sih untuk tingkat lanjutnya itu memakai kayak library lain, itu pakai Pandas. Cuman Pandas ini fungsinya itu sebagai untuk mempermudah aja. Dia ini Pandas ini adalah library-nya data science ya. Jadi contohnya itu saya punya data seperti ini. Nah, data titik lokasinya semua. Nah, kalau kita buat marker itu kan banyak gitu ya, ada 50 nih Ya, satu-satu kisarannya. ya, harus ada 50 50 baris kan untuk masing-masing dinamakan gitu ya. Iya, Ya, jadi markernya menggunakan Pandas. menggunakan Pandas itu nanti kita pakai sistem looping kayak gini. Nah, cuman kalau di sini ini ngeri ngejelasinnya takutnya agak susah gitu Nggak apa-apa, pemahamannya nggak gitu. apa-apa, nggak apa-apa, dijelaskan aja. Nggak apa-apa ya. Iya, Oke, yang pertama itu kayak di sini. Salah. berarti data masih di Excel tadi ya, ngambil data langsung ke Excel ya. Cuman dari kalau di Pandas ini lebih enakan dari Excel ini nanti di save as-nya itu ke format CSV. Oke. CSV ini yang kayak gini. Nih, Pakai jadi kalau separate-nya pakai koma ya. ya yang kayak gini ya. Jadi bisa diinstal dulu Pandasnya. Cara installnya sama. Pakai pip install Pandas. Nah, itu nanti dia akan nge-download sendiri ya. Nah, karena membuatnya nanti juga lama, jadi saya breakdown yang ini aja. Yang pertama itu import Pandas, yang pastinya. Kemudian di sini ada ini, df ini data frame ya, singkatan dari data frame, atau variabel lainnya bisa dibuat. Kemudian pd ini diambil dari ini ya, library Pandasnya. Pandas. Terus titik read CSV, ini untuk membaca file CSV kita. Filenya itu harus ada dalam satu folder ya, di dalam codingannya. Terus namanya harus sama, besar kecilnya sampai formatnya. Kemudian setelah dia membaca ini, kita bisa pergi ke yang perulangan. Fungsi perulangan ini gunanya untuk dia itu membaca data frame, ini disebutnya data frame, per per kolomnya gitu, per kolom. Jadi nama, latitude, longitude sama deskripsi. Jadi di sini ada perintahnya itu membaca setiap baris dan kolom di data frame yang tadi lokasi ini. Jadi ini udah rumus umumnya lah gitu. Kemudian ada variabel latitude ini untuk melambangkan yang ini, latitude ini. Jadi di awalnya itu membaca dulu. Yang ini nih harus sama dengan yang ini ya. Yang dari sini itu harus sama dengan yang ini. Nggak boleh beda gitu. Jadi dia ngambil ini. Kalau misalnya di sini beda, di sini juga beda. Tergantung yang ada di Excel atau di CSV-nya. Jadi bisa dibuat latitude-nya apa, variabelnya, longitude, nama, dan deskripsi. Karena di sini ada cuma 4 ya. Jadi ada 4 variabel juga untuk melambangkan setiap kolomnya. Kemudian pakai percabangan. Jadi di sini contohnya ada, nah jika namanya capsi, di sini ada jika namanya capsi seperti ini. Nah, itu fungsinya dia akan menambah atribut atau data lagi dari setelah
yang keempat kolom ini. Jadi sini saya punya misalnya warna, ada tengah ini untuk icon colornya ya. Kemudian ada F ini fitur grupnya. Jadi di sini ada fitur group, nanti saya jelaskan lagi. Kemudian kalau misalnya dia nggak KFC atau yang lainnya, itu ada misalnya contoh warung steak, itu sama, cuma dibedakan aja. Nah, setelah di perulangan ini, nanti kita masukin lagi kayak yang di sini ya. Yang di sini itu di sini kayak volume marker ini. Nah, di sini saya buat dua karena pada project yang ini jadi di sini ada beberapa, sebenarnya ada banyak layer ya di sini, bukan hanya KFC dan warung steak aja. Cuman kenapa dia di sini ada dua itu? Karena layer utamanya itu ada yang AL untuk membuat semua marker, yang kedua itu per nama restorannya gitu. Makanya ada dua marker, yang pertama itu untuk AL grupnya, yang kedua itu untuk subgrupnya itu. Jadi dari sini nanti itu formasi perulangan. Untuk di Python sendiri berbeda dengan C++, dia itu harus ini apa namanya, jarak antara ini, kalau di sini kalau kita hapus spasi di sini dia pasti error gitu, nggak bisa dijalanin. Nah, jadi harus tabulasinya itu harus disesuaikan juga, tergantung dari sintaks apa yang kita jalankan gitu, harus disesuaikan. Jadi Python ini lebih terikat ya Ya, daripada bahasa lain. karena Python nggak pakai kurung awal ya, maka tabulasinya itu yang menentukan bahwa dia bagian dari blok mana gitu ya. Gitu ya. Kalau C++ Java dia kan pakai kurung awal ya untuk menandakan block statement ya. Kalau Python enggak ya. Jadi makanya dia tabulasi. Oke. Oke, kemudian kalau kita breakdown di lainnya ini, contohnya di sini ada volume marker sama kayak yang tadi ya. Terus location, kemudian latitude longitude ini diambil dari data ini. Jadi misalnya baris pertama di perulangan pertama dia punya ini ya KFC. Dia ngambil latitude sama longitude-nya itu dari kolom lokasi tadi, ada dua ini sampai sini. Itu langsung dimasukin ke listnya, data list ini. Untuk pop up-nya ada nama ini ya, nama restorannya. Kemudian di ikonnya ini ada custom icon namanya istilahnya. Custom icon ini bisa pakai rumusnya itu volume.feature.custom icon. Itu kalau kita pakai Python itu nanti juga mudah gitu. Jadi kita buat volume dot feature dot custom icon. Oops. Custom icon. Nah, itu langsung auto aja nanti. Cuman sini pakai yang di sini saya pakai volume icon dasar aja ya. Yang sini baru custom icon. Kemudian selanjutnya ini add to all group. Di sini saya punya grup untuk semuanya. Ada yang jadi grupnya ini melibatkan semua yang ada di nama restorannya. Sedangkan ini untuk pembagian di klasternya. Kemudian nanti dari all grupnya yang tersendiri dimasukkan ke mapnya. Di sini di map project ini saya lambangkan mapnya itu menjadi M aja. Kalau tadi kan jadi map ya, ini bebas, ini variabel. Yang dari klasternya dimasukin juga. Udah, sebenarnya gitu aja. Cuma pasti memusingkan gitu. Ya pasti ya, sama lah kalau misalnya kita naik kendaraan terus bukan kita yang jadi drivernya, itu pasti bingung kan? Nah, akan lancar kita menuju suatu tempat yang pernah kita datangi gitu ya. Nah, kalau kita yang menjadi
drivernya gitu ya. Maka akan Nah, lancar kalau kita yang membuat sendiri berdasarkan tutorial ini gitu ya. Itu udah pasti ya, iya, tekad memang harus dicoba sendiri biar lebih paham. Nggak bisa hanya nonton tutorial. Tutorial itu kan sebagai panduan ya. iya. Ya silakan nih nanya nih. Mungkin pertanyaannya juga Yang, belum muncul jangan-jangan ya karena belum nyoba sendiri. Oh iya, gini-gini, saya nih yang nanya nih tekad. Nah, kalau ya, biasanya kita kalau menggunakan web based berbasis PHP itu kan perlu di uh, apa namanya perlu di hosting dan bisa tampil di internet gitu ya. Akses ada ah, URL gitu kan. Nah, kalau ini ketika kita menggunakan volume itu kira-kira bagaimana? Apakah sudah pernah nyoba nih tekad untuk menghosting sehingga bisa diakses dari internet gitu, dari uh, luar ya, bukan local host. Kalau ini kan masih ya, local file host. C-nya, C masih akses file langsung ya, ya kan? Iya. Udah pernah nyoba belum? Nyoba secara langsung sih belum. Belum Cuman ya? kalau teknisnya bisa file ini aja nih masukin ke hosting gitu. Oh Jadi gitu. diletakin di bagian mana gitu. Iya, iya, iya. Ini berarti bisa uh, menggunakan web server apapun, misal Apache gitu, Harusnya bisa sih, Bu. bisa ya. Ini kalau kita buka lagi pakai editor lain, ini bisa diedit lagi. Bisa diedit lagi. Misalnya, nih dia formatnya nanti akan jadi HTML semua. Ada sama Java. Jadi bisa kalau yang mau pakai JavaScript atau HTML bisa diedit di sini langsung gitu. Oh gitu ya, bisa ditambahin berarti ya. Ah, cuman kan kalau pakai ini panjang gitu ya. Iya, iya, iya. Febrian Alvaniko ada pertanyaan? Baru bergabung. Maaf Bu, baru bergabung tadi Bu. Iya, kenapa? Tiduran. Ketiduran. Udah memperhatikan juga tadi. Belum memperhatikan. Ya Bu. Apa permasalahannya kok bisa 1 jam lebih nih dari jadwal kuliah kita kamu baru masuk? Udah absen tadi tiduran lagi ya Bu. Oh jadi gitu. Oh gini berarti ya nanti absen berarti saya buka setelah kelas selesai, Google Meeting selesai berarti gitu ya. Gitu berarti ya biar nggak ketiduran ya. Oke, ada lagi tekad? Untuk yang fitur umumnya pastinya harus dikuasai ini aja sih, Bu. Itu Kalau ya. udah bisa ini dasarnya pasti bisa sih. Ya, jadi ada manggil map dasar, peta dasar dulu, kemudian Uh, kita bikin marker ya. ya, Ya, kemudian jika ingin ada clustering, tadi ya ketika kita zoom out dia akan apa ya areanya nyatu lah gitu ya ya. istilahnya untuk pakai cluster. Kemudian tadi ada sebentar untuk zoom in zoom out tadi apa ya? Yang mana tadi? Itu yang zoom in zoom out di Nah, awal zoom itu di start. zoom start. Zoom start itu menentukan seberapa fokus areanya kah? Gitu? Iya, jadi waktu kita pertama buka itu kan kalau di yang Pekanbaru ini kan zoom startnya saya buat itu 12 karena Pekanbaru itu kan kecil ya. Jadi kalau zoom startnya jauh dia nggak kelihatan Oke. gitu. Harus kita scroll up dulu. Ya. Nah, itu ya. Ini sebenarnya tambahan aja ya untuk visualisasi awal gitu ya ketika Ah, halaman kita di load. Nah, itu mau zoom kan baru atau zoom sebesar apa gitu areanya ya. iya, Seperti itu ya. Oke. Tapi yang penting itu tadi ya bagaimana cara menambahkan map dasar kemudian membuat menampilkan marker. Itu
untuk data spasial vektor titik ya, data spasial vektor titik. Nah, untuk proyek akhirnya cukup sampai di situ saja ya, itu sudah bisa diterima ya. Tapi kalau mau menambahkan bagaimana cara menampilkan data spasial vektor line dan poligon, nah boleh silahkan ditambahkan. Terakhir nih, saya tanya apakah ada pertanyaan? Boleh nanti di-share ke, bisa akses, kalau di Google Meeting bisa kirim file nggak ya di kolom chat? Nggak bisa ya? Google Meet, kayaknya kalau file enggak Nggak sih. bisa ya, kalau Zoom yang bisa ya. Nanti boleh melalui saya aja ya, nanti biar saya Iya. buat file yang tadi dijelaskan ke teman-teman. Oke, ya terima kasih Tekad untuk tutorial untuk adik-adiknya. Nah, kelanjutannya adalah nih, rekan-rekan saya minta untuk mengumpulkan proposal, mau membuat apa ya. Jadi di pertemuan 14 adalah proposal, nanti pertemuan 15 saya berikan kesempatan untuk rekan-rekan mensurvei data yang mau ditampilkan di Google, yang mau ditampilkan di webpage GIS-nya, data apa, data lokasi apa ya. Dan di pertemuan 16 kita pertemuan presentasi tentang proyek akhir. Nah, yang dijelaskan oleh Bang Tekad tadi adalah basic sekali gitu ya. Silahkan ditambahkan, dicari referensinya. Library volume itu bisa ngapain lagi, punya fitur apa lagi, silahkan lakukan eksplorasi ya. Sehingga mungkin ada tambahan, bisa jadi bagaimana caranya menampilkan rute. Di mapnya OpenStreet kan juga ada rute, udah ada jalan ya. Ya, nah itu bisa diambil, dimanfaatkan datanya, bagaimana caranya mau menampilkan rute, ya bagaimana menampilkan jalan, dan seterusnya gitu ya. Itu bisa di explore sendiri, tambahin ya dari apa yang dijelaskan oleh Bang Tekad tadi ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi proposalnya per kelompok sudah boleh diangsur mulai saat ini ya. Saya akan buka presensi pertemuan lagi ya, pertemuan 14 untuk proposal yang batas akhirnya adalah sehari sebelum kita pertemuan minggu depan, artinya di hari Rabu ya. Batas akhir pengumpulan proposalnya di hari Rabu ya. Di hari Kamis biar bisa saya review, kemudian kalian bisa melakukan survei data untuk selanjutnya ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Nah, itu kalau lokasi survei itu masing-masing kelompok bebas menentukannya, Bu? Ya, sesuai dengan proposal ya. Jadi proposalnya silakan dikirimkan ke saya dulu. Ya tentu saja masing-masing kelompok jangan sama. Kasus yang diangkat ya jangan sama, jangan pula semuanya lokasi SPBU. Ya, makanya silakan dikirimkan proposalnya. Kemudian isi namanya di grup ya, di list proposal, kelompok 1 tentang apa, kelompok 2 tentang apa. Siapa yang sudah duluan mengisi, maka yang lain tidak bisa mengambil kasus itu lagi. Gitu ya. Ya. Baik, Bu. Ya, jadi silakan dipantau terus grup dan Sikuli. Oke. Oke, Sip Bu. ya. Kasih, Bu. Ada lagi yang mau bertanya?
Iga, ada yang mau ditanyakan Iga? Soal di bagian titik mapnya tadi tuh Bu, Kenapa? kan kayak KFC kan banyak tuh kan. Terus Biasanya gimana caranya tuh gimana bilangnya ya? kayak mana bilangnya? Ya, Bilang aja lah, nggak apa-apa. misalnya tuh Bu, di dalam titik KFC itu dijadiin satu pewarna gitu Misalnya KFC bagian kelurahan atau kecamatan ini gitu. Coba boleh ditampilkan dulu tekad yang tadi KFC yang mana yang maksud Iga ini? Oke, sebentar. Mau di scriptnya atau mapnya? Mapnya dulu Map. Coba dikecilin. sampai muncul KFC-nya gitu. Iya, Bu. Nih. Inginnya bagaimana? Simbolnya itu Misalnya di titik ini nih, Jalan Riau sama Jalan Gatot Subroto. Di kotakin gitu, Bu, berwarna. Itu menandakan di bagian kecamatan oh, gitu. Naplan gitu. Jadi gini ya, coba nanti kamu koreksi kalau saya salah. Kamu mau Iya. menampilkan lokasi KFC itu tapi simbolnya itu bermacam-macam sesuai dengan kecamatannya gitu ya. Iya, gitu lah, Gitu Bu. ya. Misal untuk kecamatan KFC yang berada di kecamatan Sail itu warnanya simbolnya merah gitu ya. Nah, ya gitu, Bu. Di Bukit Raya nanti simbolnya hijau gitu kah? Ya, Gitu. Ya, iya gitu Iga. iya gitu, Bu. Ya, berarti kamu harus data satu lagi ya. Boleh tampilkan si SV-nya tadi, Bang Tekad. CSV nih. Gini ya, berarti kan ini kan hanya ada nama, latitude, longitude, deskripsi. Berarti kamu harus punya data atribut itu satu lagi, yaitu kecamatan. Masing-masing KFC yang ada datanya itu masuk kecamatan mana? Sampai situ paham, Iga? 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 Paham, Bu. Paham ya? Jadi harus ada data satu lagi, data kecamatan lah gitu pada data atribut ini. Ya, oke? Iya, Iga? Dengar saya, Iga? Nah, selanjutnya Putus-putus. suara saya putus-putus. Yang lain apakah dengar suara saya? Di saya normal kok. Berarti di Iga ini yang nggak normal nih, Iga. Ya, berarti di Iga ini yang nggak normal nih. Ya, jadi itu ya, tambahkan data atributnya satu lagi, satu kolom lagi, yaitu kolom kecamatan. Ya, kemudian itu main-main di script. Boleh bukakan scriptnya, Tekad. Ya, kalau menurut saya itu berarti nanti main-main di script. Berdasarkan data kolom kecamatan tadi, maka boleh di select Tekad baris yang menggunakan bagian yang menggunakan simbolnya itu menentuk file simbolnya Nih. KFC PNG itu ya file simbol ya. Kalau yang custom bisa ya, Bu, yang kayak gini. Ini kan custom ya, pakai gambar. Itu yang di sini. Nah itu ya. Jadi berdasarkan kecamatannya tadi kamu set simbolnya berbeda-beda. Ya, seperti itu ya. Itu berarti jadi ada if-nya. If kecamatan adalah bukit apa gitu ya, bukit. Hah? Apa? Gimana Iga? Bukan saya tadi, Bu. Oh, ya jadi if kecamatan Bukit Raya maka simbolnya apa? Seperti itu ya. Boleh ditambahkan Tekad? Gimana, Bu?
boleh ditambahkan mungkin dari Tekad secara ininya, teknisnya. Ya Kalau misalnya itu kan kalau saya bilang ya harus ngambil data kecamatannya dulu ya, yang ada di CSP tadi, ambil data kecamatannya dulu, itu yang digunakan untuk pengkondisian. Jadi ada if nanti tuh, if kecamatannya Bukit Raya maka simbolnya pakai apa, seperti itu gitu ya. If kecamatannya adalah apalagi kecamatannya Sail, maka simbolnya pakai apa. Jadi kamu siapkan beberapa simbol untuk masing-masing kecamatan gitu. Nih ya tuh, seperti itu. Kalau yang selain menggunakan custom icon, dia juga bisa pakai simbol dari volumenya ya? Bisa, yang kayak gini. Oh, itu dia. Ya, berarti kalau color-nya bisa diganti-ganti berarti ya? Bisa, ada color sama icon color. Ya. Ada if seperti yang di atas itu, if. Nah, seperti itu ya. Iga. Iya, Bu. Jadi skripnya ini pemrogramannya masih pemrograman dasar kok, yang di Alpro aja ya, jadi aman gitu ya. Tenang aja gitu. Kalau nggak bisa juga yang balik aja lah ke semester 1 lagi. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Iga gimana? Udah paham? Udah dapat lah ya ininya ya, clue-nya lah ya. Insyaallah paham dikit, Bu. Yang lain silakan. PowerPoint-nya boleh minta. Coba tanya Bang Tekad, boleh minta nggak? Enggak, boleh minta kan? Boleh. Boleh ya, nanti di-share ya. Oke, yang lain silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sip ya. Ya, boleh ditutup dulu dari Tekad. Oke. Sekian dulu presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, satu lagi, Bu. Allah. Udah ya, Bu. Itu kan boleh minta apa map-nya tuh? Boleh. Apa yang ini? Apa file map-nya tuh? Boleh. Yang mana nih? Yang ini atau yang ini? Kalau ini udah jadi soalnya. Ya, nggak usah, nggak boleh kalau yang itu. Ini boleh di-share nanti yang map dasar ini ya. Iya. Script dasarnya boleh di-share. Yang udah jadi ya nggak boleh lah. Silahkan nanti bikin sendiri ya. Oke. Ada lagi? Oke, cukup ya. Terima kasih ya Tekad atas tutorialnya hari ini untuk adik-adiknya. Nah, ini satu alternatif ya, menggunakan library volume, menggunakan script berbasis Python ya, yang nanti tampilannya bisa di browser. Nah, alternatif lain ada ya, rekan-rekan boleh menggunakan alternatif lain jika memungkinkan ya, yaitu menggunakan Google Maps API dan PHP ya. Bisa ya, kalian silahkan nanti pilih yang mana yang mau digunakan ya. Nah, jangan lupa tadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya akan langsung buka pengumpulan proposal sampai batas akhir H-1 pertemuan minggu depan ya. Silahkan proposal dikirimkan, nanti saya review. Di grup juga silahkan dibikin. Kelompok 1 apa judulnya, kelompok 2 apa judulnya, sehingga teman-temannya yang lain tidak sama. Ya. Oke. Minggu depan itu adalah kesempatan kalian untuk survei data lokasi berdasarkan proposal yang kalian kumpulkan. Silahkan disurvei datanya. Minggu depannya lagi, insya Allah kita akan melakukan presentasi proyek akhir ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sip ya. Untuk hari ini cukup pertemuannya. Terima kasih tadi kepada Tekad ya dan rekan-rekan yang sudah hadir di pertemuan hari ini.
bagi yang berhalangan hadir, entah itu karena magang, entah itu karena KP, entah itu karena ketiduran, dan lain sebagainya, silahkan nanti menyesuaikan diri, jangan sampai ketinggalan. Artinya semua harus berpartisipasi pada pembuatan proyek akhir. Kalau tidak ada sumbangsih partisipasinya, ya boleh jadi ya nilainya juga tidak ada gitu ya. Jadi nggak ada titip-titip ke ketua semua gitu ya, yang lain jadi seksi transportasi saja atau seksi konsumsi saja, ya nggak ada cerita seperti itu ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end meeting ya.